Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersuka cita, hari ini kita berkumpul lagi bersama keluarga dan teman-teman di tempat ini. Kita percaya dalam hadirat Tuhan kita bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amen. Kita percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita akan memulai ibadah kita. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk setiap anugerah-Mu Bapak dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan ya Bapak. Kami percaya Bapak Engkau menghadirkan kami Bapak. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada ya Tuhan yang kebetulan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapak segala ketakutan Bapak dalam kehidupan kami, Engkau mengangkatnya Tuhan Yesus. Segala ketakutan Bapak yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami imani Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan Yesus kuasa dalam pujian, kuasa dalam penyembahan Bapak. Kami tidak akan menyangkal Tuhan Yesus kuasa-Mu Bapak. Walaupun kami terpisah ruang dan waktu ya Bapak, itu tidak menghalangi kami Bapak menerima lawatan daripada Tuhan. Kami percaya Bapak, anugerah-Mu Bapak, damai sejahtera-Mu Bapak, sampai kepada jemaat-Mu Bapak, dimanapun mereka berada Bapak. Apapun keadaan mereka pada hari ini, apapun Bapak yang mereka alami pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya ya Bapak, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu Bapak. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan, jemaat Tuhan, kita ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Setiap kehidupan kita ada, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja. Bahkan pada hari ini kita bisa berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya ya Bapak kuasa-Mu. Kita naikkan pujian kita oleh karena kemurahan-Mu ya Bapak, kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kita naikkan dengan iman oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, aku percaya.
pujian Tuhan Yesus. Bagimu hormat ya Bapa. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan masih kuat memuji Tuhan, masih kuat tos kanan kirinya. Semuanya kita bersuka cita karena kita ada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kita percaya sukacita Tuhan tetap nyata. Amin. Haleluya. Kita akan pujian kita bangkit serukan nama Yesus. Semuanya bertepuk tangan. Jemaat Tuhan jangan ada yang malu tepuk tangan di rumah. Amin. Karena kita percaya sukacita Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Haleluya Tuhan. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan iman. Bangkit, bangkit, suka nama Yesus. Mari kita maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Nyanyikan bersama-sama bangkit. Haleluya. Bangkit, suka nama Yesus. Mari kita sama-sama maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Jemaat Tuhan ada di rumah, kita nyatakan nama Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan dimanapun Anda berada. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kalahkan semua Musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi dengan iman mekar. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan tetap bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kita percaya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sungguh baik. Kematiannya, kebangkitannya memulihkan jemaat Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Dia sungguh baik ya Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa, kami ada sampai pada hari ini. Haleluya. Jemaat Tuhan ada yang dimanapun mereka berada, mari bertepuk tangan bersama anggota keluargamu, bersama teman-temanmu, ataupun kami ada di sendiri. Kita nyatakan
katakan Tuhan Yesus baik, karena Dia sungguh baik bagi kita. Haleluya ya Tuhan. Mari kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipersiapkan ya Tuhan, Allah kenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, berperan di hidupku ya Tuhan, Allah kenanganku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan, Allah penyelamat. Mari angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Tuhan Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan kepada keluargamu, He is so good to me. Tunjuk keluarganya. So good to you, Jesus. He's so good to you. Sekali lagi. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, oh Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Dia baik buat kamu, Dia baik buatmu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Biarlah pujian dan penyembahan kita bisa menjadi rema yang harum bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya jemaat Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberikan kami semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena api berkobar-kobar Bapa mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Bapa melawat umat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Sekian Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan atas persembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan mau berjalan Tuhan bilang Kau tidak berserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Engkau tak besertaku. Yesus, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan, kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku tetap percaya walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita katakan dengan iman. Ku tetap percaya walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya apapun yang terjadi
kami tak percaya, tak akan pernah kami ragukan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami dapat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, itu tandanya bahwa Tuhan masih menyertai, masih memberkati hidup kami sampai hari ini. Karena itu Tuhan, saat ini dengan segenap hati kami mau datang sujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami. Bapa, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Kau bicara buat kami semua saat ini, sehingga firman kami dengar benar-benar firman yang berkuasa, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk dapat berkata-kata dengan sederhana Tuhan, sehingga firman kami dengar dapat kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, saya ucapkan shalom juga untuk semua jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini di rumah saudara masing-masing. Di mana sudah berada, kiranya damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Ya, untuk saudara yang ada di rumah pada saat ini, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan dengan hormat. Saudara-saudara, saudara boleh duduk dengan tertib, ya, tutup pintu rumah saudara, kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Roma 12, ayat 11 sampai dengan 12, saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara-saudara, ayat ini tuliskan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yang pada saat itu sudah mengalami banyak sekali tekanan, persoalan, tantangan hidup, yang seolah-olah kadang-kadang membuat mereka hampir-hampir kehilangan kepercayaan kepada kuasa Tuhan. Tapi Paulus mengingatkan sekali lagi kepada jemaat di Roma ini, bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara-saudara, secara daging kita, situasi yang sekarang ini sedang melanda negeri kita, bahkan seluruh dunia, hampir sama dengan apa yang dialami oleh jemaat di Roma ini, saudara-saudara. Ya, seolah-olah untuk mengatakan bertekun dalam kesesakan, sabar dalam kesesakan, saudara, bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa, sangat sulit untuk kita kerjakan dalam situasi seperti ini. Tapi sekali lagi saya mau katakan buat kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang meyakini penyertaan Tuhan ada dalam kehidupannya, maka situasi apapun tidak akan pernah bisa memisahkan dia dari kasih Tuhan. Situasi seburuk apapun, saudara, tidak akan bisa mencuri sukacita kita dalam Tuhan. Ya, keadaan yang seburuk apapun tidak akan bisa menghilangkan pengharapan kita akan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu pada hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat beberapa hal. Ya, bagaimana sikap kita ketika kita sedang berada dalam masa-masa kesukaran seperti sekarang ini. Kita harus menyadari bahwa sekarang ini sesungguhnya, saudara, Tuhan sedang melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah dunia ini, saudara. Sedang terjadi penampian besar-besaran, saudara. Ya, karena itu perlu kita pegang dalam kehidupan kita bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita akan terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya, ya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita ketika kita sedang berada di masa-masa kesukaran ini, saudara? Yang pertama kita perhatikan dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai dengan 15 dikatakan di sini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kita, yang pertama, saudara, ketika kita berada dalam masa-masa sukar seperti ini, yang harus kita pegang adalah kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dimanapun situasi saudara, apa yang saudara alami, yang namanya ibadah kepada Tuhan tidak boleh ditinggalkan.
Hari-hari ini Tuhan sedang mengkoreksi semua ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Ya, bagi saudara-saudara yang selama ini mungkin tidak punya waktu untuk beribadah, sibuk beraktivitas, sibuk bekerja, sibuk berbisnis ketika saudara-saudara hari Sabat tiba seperti ini, saudara-saudara. Hari-hari ini Tuhan ingin menguji. Ketika kadang kita berada di rumah, ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, apakah kita beribadah? Saudara, ini sebenarnya waktu kesempatan diberikan Tuhan kepada kita untuk mengkoreksi ibadah kita. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Ya, saudara, sebenarnya tidak ada orang yang menginginkan ibadah streaming seperti ini, di mana orang-orang mengikuti dari rumah, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena pasti saya sangat meyakini, saudara, ada begitu banyak orang yang hanya katanya beribadah, tapi sudah tidak beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, ibadah streaming seperti ini banyak orang melakukannya asal-asalan saja, saudara, sambil tidur-tiduran, sambil makan kerupuk misalkan gitu ya, saudara. Begitu ada tamu sambil buka pintu, sambil ambil air minum diambil ke dapur, saudara, tanpa pernah menghormati hadirat Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan sedang menguji ibadah kita. Apakah saudara akan tetap beribadah dengan benar kepada Tuhan di situasi seperti ini? Ketika sudah berada di rumah di mana tidak ada orang yang memperhatikan saudara, tidak ada orang yang mengkoreksi saudara, apa yang ada dalam kehidupan saudara untuk beribadah? Saudara, untuk itu pada hari ini kita harus ambil komitmen bahwa dimanapun kita berada, situasi apapun yang sedang melanda kehidupan kita, kita akan tetap beribadah dengan tulus di hadapan Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini kita mungkin tidak bisa beribadah, berkumpul dengan saudara-saudara kita di ibadah KSK, saudara-saudara. Atau mungkin selama ini banyak orang beralasan, kenapa tidak ibadah KSK? Ya, ada yang mengatakan terlalu jauh, ya, tidak tahan dingin, tidak bisa pergi malam, saudara-saudara. Hari-hari ini kita diingatkan Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing. Apakah saudara beribadah? Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Banyak sekali orang beralasan kalau ibadah KSK pindah sana pindah sini mungkin sulit. Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini ketika kita beribadah di rumah, apakah saudara beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ya, makanya saudara-saudara di situasi sulit seperti ini, kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan kita, hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita harus mengatakan bahwa ibadah itu tidak ada alasan, tetap harus diberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Ya, kita harus tetap beribadah. Kalau sudah perhatikan dalam kehidupan Daniel, ya, kalau saudara baca kisah Daniel, saudara, di mana raja memerintahkan untuk mereka menyembah patung, menyembah dewa-dewa yang lain, saudara, ya. Tapi Daniel tidak takut, dia tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun ancamannya adalah nyawanya, sekalipun ancamannya mungkin sangat menakutkan, saudara, tapi dia berketapan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tentu pada hari ini, di tengah situasi ini, saudara, mari ambil komitmen dalam hati kita masing-masing bahwa kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Nah, saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis ini adalah menunjukkan sikap iman kita dengan tetap bersyukur dan selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hati saya sangat miris, saudara, mendengarkan banyak sekali komentar-komentar orang di media sosial, ya, yang mengatakan ketika ada gereja-gereja membuka ibadah, ada orang-orang berani mengatakan bahwa pendeta hanya mementingkan persembahan, tukang peras jemaat dan lain sebagainya. Saudara, sekali saya mau katakan pada saudara bahwa tidak pernah ada seorang hamba Tuhan pun di dunia ini yang memaksa saudara untuk memberi. Ya, hamba Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup saudara. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka kepada akan diberi, saudara. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara saat ini, ya, saya mohon maaf kepada semua orang lain di luar sana, di luar jemaat GBI Sewampu, mungkin sudah tersinggung, tapi ingin saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memberi, saudara. Ya, bahkan orang yang tidak memberi jangan berharap akan menerima apa-apa, saudara. Ya, kalau kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 17 ini tadi, di situ ada kisah seorang janda di Sarpat, saudara. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak,
saudara. Dan dia berpikir ketika dia akan membuat roti ini, dia makan, dia akan mati. Artinya itu adalah persediaan yang terakhir dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Elia justru datang mengatakan apa, saudara-saudara? Silakan perbuat, tapi buat terlebih dahulu kepadaku. Mungkin kalau Elia hidup zaman sekarang, pasti banyak orang membuli dengan mengatakan Elia adalah seorang yang mementingkan dirinya sendiri, yang memeras orang lain, memeras seorang janda miskin, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika janda miskin ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ya, dengan iman kepada Tuhan, saudara-saudara, maka firman Tuhan mengatakan dalam ayat-ayat berikutnya bahwa dia dan anaknya bisa hidup dengan cukup tanpa mengalami kematian, saudara-saudara. Sekali saya mau katakan pada saudara, masalah memberi ini, saudara-saudara, bukan masalah pengajaran hamba Tuhan, bukan masalah besar kecilnya, tapi melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita memberi. Saudara, dalam Lukas pasal 6, ya, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat yang ke-38, saudara-saudara, saya akan bacakan buat kita semua, ya. Dikatakan di sini, saudara-saudara, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apakah saudara mengatakan ini bukan firman Tuhan? Ya. Maka berilah, maka kepadamu akan diberi. Ayat yang lain firman Tuhan mengatakan, saudara, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, masih begitu banyak jemaat kita yang memberi untuk Tuhan. Ya. Kami mengucapkan terima kasih dan tiap pengembalaan, saudara, kiranya anugerah Tuhan limpahkan buat kehidupan saudara. Ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, saudara-saudara, dalam hal memberi ini tidak boleh ada paksaan, ya. Untuk saudara yang selama ini berpikir ketika masalah persembahan ini disampaikan saudara merasa diperas, saya mau katakan lebih bagus saudara tidak usah memberi. Kalau dengan terpaksa saat saudara memberi, saudara tidak akan pernah menerima berkat-berkat apapun dari Tuhan, dan persembahan saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi ketika saudara memutuskan untuk memberi, berilah yang terbaik dengan tulus hati, saudara. Itu harus kita lakukan di tengah-tengah masa-masa sukar ini. Mungkin saudara mengatakan, aku untuk makan saja sulit, ya untuk ini saja sulit, bagaimana aku bisa memberi? Terus saudara, apakah kehidupan saudara lebih sulit daripada janda di Sarfat ini? Ya, ada begitu banyak hal yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Saudara, paling tidak kita bisa memberikan segenap kehidupan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, jadi di tengah-tengah situasi sulit ini, kita tetap harus bersyukur dan belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, kenapa saya katakan begini? Terserah kalau saudara merasa banyak orang-orang yang mulai menipu jemaatnya, ya. Tapi apa yang saya lakukan selama ini, saudara-saudara, ketika saya belajar untuk memberi bagi Tuhan, ya, saya melihat bagaimana, saudara, betapa besarnya anugerah Tuhan yang saya terima. Saya menyadari bahwa pemberian saya tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Tuhan, ya. Tapi saya sangat sayangkan sekali banyak orang yang mungkin memberi masih seadanya, belum seberapa, saudara-saudara, langsung dengan bangganya mengatakan, wah dia adalah orang yang sempurna. Tidak, saudara-saudara. Karena sebesar apapun pemberian saudara, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saudara. Jadi sekali lagi, tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, sikap kita di tengah-tengah kesukaran sedang melanda saat ini adalah berbalik kepada Tuhan. Kita perhatikan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, saudara-saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-7, saya akan bacakan buat kita semua. 2 Tawarik pasal yang ke-7, 13 sampai dengan 14. Di sini dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku lepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan menjanjikan buat kita ketika kita berhadapan dengan masa-masa kesukaran, waktunya untuk kita berlutut di hadapan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan pemulihan dalam kehidupan kita. Ya, ini waktunya kita bertobat, saudara-saudara. Jadi bagi saudara yang selama ini mungkin acuh tak acuh dengan kerohanian saudara,
peduli nggak peduli dengan namanya Tuhan, iman saudara kepada Tuhan, hari-hari ini kita semua berada di rumah masing-masing. Berbaliklah kepada Tuhan, saudara. Selama pintu anugerahnya masih terbuka, pengampunannya masih tersedia bagi saudara. Berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri, saudara. Ya, saudara, minta ampun sama Tuhan. Bukan justru kesempatan ini kita ambil untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Bukan kesempatan ini kita ambil untuk menyerang satu sama lain. Tidak, saudara. Bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan dalam kitab Yunus, saudara. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Saya bacakan buat saudara. Ya. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudara, saudara bisa perhatikan bagaimana ketika orang-orang yang ada di Niniwe, saudara, ketika dinubuatkan oleh Yunus bahwa berapa hari lagi kota Niniwe akan dicungkir balikkan, saudara, akan dimusnahkan. Yang mereka lakukan adalah berpuasa, berbalik kepada Tuhan, bertobat. Bukan hanya orang-orang kecil dan besar, sampai binatang peliharaan pun ikut berpuasa, saudara. Ini luar biasa. Ya. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari situasi ini? Saatnya kita untuk merendahkan hati kita, ya, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Kita harus menyadari, mungkin hari-hari ini di mana-mana sudah bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan pada semua jemaat GBI Sewampu, ya, dengarkan suara penggembalaan, saudara. Bukan tidak bisa kita mencari pengajaran-pengajaran di luar sana, saudara. Tapi belakangan ini saya mendengar ada begitu banyak keresahan di antara jemaat dengan khotbah pendeta ini, khotbah pendeta ini, khotbah pendeta ini. Saudara, sebagai anak Tuhan kita tidak perlu ikut campur dalam hal itu. Ketika saudara menemukan satu channel berbicara tentang kejelekan orang lain, tidak perlu saudara bagikan. Ambil positifnya dan saudara doakan. Itu yang menjadi tugas kita. Minta ampunlah sama Tuhan. Dikatakan dalam Yudas, saudara, Yudas pasal 1, ya, ini menjadi pegangan buat kita semua, ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang anak-anak Tuhan yang boleh bertanya kepada saya dengan situasi yang sekarang sedang terjadi di dunia kerohanian ini, saudara. Yudas pasal 1 ayat yang ke-17 saya bacakan buat kita. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih karunia Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah saudara, di akhir zaman ini akan banyak timbul pengejek-pengejek. Pengajaran ini diejek, hamba Tuhan ini diejek. Saya mau tidak ada satu orang pun jemaat GBI Sewampu yang tergolong manusia pengejek-pengejek ini. Yang penting bagian kita sekarang adalah berdoa kepada Tuhan. Kalau kita menganggap ada hamba Tuhan yang melenceng, berdoalah kepada Tuhan.
Kalau saudara punya kemampuan, punya link ke sana, sudah boleh langsung hubungi, tegur secara pribadi, tidak perlu sampai seluruh dunia mengetahui, saudara. Ya, mari kita mulai datang, bertobat di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita dan berbalik kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya memelihara kehidupan kita dengan dahsyat. Amin, saudara. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini adalah, yang pertama, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tetap bersyukur dan jangan lupa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berbaliklah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita datang dengan senang hati, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah ragukan kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidup, kami percaya semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Percaya Mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Mari sekali lagi dari awal dengan iman kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan kita, saudara. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidup, kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah, kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati, katakan kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Bapakku percaya rancanganmu indah, kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Kau turut bekerja, haleluya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan.
percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan bagi kami Tuhan. Supaya kami tetap kuat dan berkemenangan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Dalam perjalanan hidup kami, hari lepas hari sampai ke depannya Tuhan, kami tetap bersama-sama dan mengandalkan Tuhan saja. Supaya dalam situasi apapun yang kami alami Tuhan, dalam perjalanan hidup kami selalu berkemenangan dan kuat. Dan ada firman Allah yang selalu membentengi dan menguatkan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada kesempatan yang baik juga Tuhan, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa, berkati seluruh persembahan kami yang kami bawa sebentar di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Apa yang dapat kami berikan pada siang hari ini, biar Tuhan memberkatinya. Untuk kami boleh pakai Tuhan untuk membangun pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa buat keluarga demi keluarga Tuhan, yang saat ini Tuhan mempersiapkan diri untuk mengumpulkan persembahan. Berkati seluruh keluarga jemaat GBI Semampu dimanapun berada pada saat ini. Seluruh persembahan yang dikumpulkan oleh setiap keluarga ini Tuhan boleh berbau harum dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kumpulkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian kita, kita kumpulkan persembahan kita. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup jauh dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, namun tidak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu kini menyenangkan hati. Sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, namun tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, aku tahu kini menyenangkan hati-Mu. Ya, terima kasih buat seluruh persembahan yang kita sudah berikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh atas persembahan kita di tengah-tengah keluarga kita, Jemaat GBI Semampu. Amin. Haleluya. Oke, sebelum kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini, pertama
Kami menyapa kita semua seluruh jemaat GB semampu yang saat ini berada mengadakan ibadah keluarga demi keluarga yang dipandu dari tim penggembalaan dan pelayanan hamba-hamba Tuhan dari gereja kita, gereja semampu. Biarlah lewat ibadah yang kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Dalam sampai beberapa minggu juga ke depan kita akan masih mengadakan nanti ibadah-ibadah live streaming yang dipandu oleh pelayan-pelayan kita dari penggembalaan kita, dan kita terus persiapkan diri seluruh keluarga demi keluarga supaya seluruh pelayanan yang kita adakan setiap kesempatan yang dipandu dengan live streaming ini semuanya kita boleh merasakan berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Berikutnya warta jemaat kepada kita untuk 1 minggu ini. Yang pertama, ibadah raya kita untuk minggu depan masih kita adakan secara live streaming, dan untuk itu kepada seluruh jemaat GB semampu untuk kita selalu tetap mengikuti ibadah raya kita di channel live streaming GB semampu yang kita mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Yang kedua, kita juga akan mengadakan ibadah streaming untuk sekolah minggu pada hari Minggu pada pukul 3 sore. Saya ulangi lagi, kita juga akan mengadakan ibadah streaming untuk sekolah minggu dan diadakan pada hari Minggu pukul 3 sore. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
Kudus-Mu menjaga kami, memelihara kami, sehingga kami sehat setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Jauhkan segala roh-roh penyakit, segala virus-virus corona Tuhan, jauhkan, halaukan dari seluruh bumi ini Bapa. Terlebih khusus kami di Medan, terlebih khusus Tuhan umat-Mu yang selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan. Engkau bentengi Bapa seluruhnya, sehingga semuanya kami merasakan bagaimana indahnya kami hidup tetap bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat Indonesia ini Bapa. Bangsa kami yang begitu besar ini Bapa, Engkau bentengi dan Engkau lindungi Bapa. Seluruh usaha-usaha pemerintah kami Tuhan dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Pakai seluruh pemerintahan kami, pemimpin negara kami, untuk mereka Bapa kuat dan sabar, bagaimana memberikan terbaik untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia ini Bapa. Berikan mereka hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya benar untuk boleh membantu masyarakat Indonesia ini. Berkati Indonesia ini dan halaukanlah Tuhan virus-virus penyakit dari seluruh bumi ini yang mengganggu Tuhan kenteraman umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa syafaat kami. Kami selalu serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, kami undang bangkit berdiri bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan dengan percaya. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Besar di surga, cinta dan rahmat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus telah menyertai kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan, sama-sama terima berkat ini. Kita angkat pujian yang berkata, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, semoga diberkati. Shalom.